Hai buat kamu semua yang sedang ngerjain skripsi, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas seputar contoh-contoh judul skripsi. Nah, khusus di video ini ya, kita akan membahas terkait contoh judul skripsi jurusan Teknik Elektro. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan ya untuk segera subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena ayam jamin channel ini akan selalu update seputar pendidikan yang bermanfaat buat kamu. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini. Sebelumnya kita review dulu ya terkait jurusan Teknik Elektro. Di jurusan ini mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, serta teknologi yang terkait, mulai dari sumber pembangkit tenaga listrik, sistem jaringan distribusi, sampai pada pemanfaatannya oleh pengguna akhir. Lalu selanjutnya untuk beberapa mata kuliahnya ya, ada pengantar desain teknik, rangkaian elektrik, elektronika, material teknik elektro, mikroprosesor, desain dan instalasi tenaga listrik, dan sebagainya. Oke, langsung saja untuk judul skripsinya. Yang pertama, deteksi kecepatan kendaraan dengan metode background subtraction. Lalu contoh yang kedua, perancangan sistem kendali formasi dua pesawat menggunakan GNSS waypoint dengan metode ladder follower. Kemudian contoh judul yang ketiga tentang autonomous landing menggunakan kendali PID pada UAV atau unmanned aerial vehicle dengan objek tracking pada jaring. Lalu contoh judul yang keempat, pemodelan dan perancangan sistem kendali gimbal kamera 3 sumbu menggunakan metode proportional integral derivative atau PID pada unmanned aerial vehicle atau UAV. Lalu contoh judul selanjutnya kelima, ada rekonstruksi citra dengan metode comprehensive sensing. Lalu contoh judul yang keenam, analisa dampak kenaikan setting tegangan di GI Tarhan terhadap performa sistem 20 kV PT Bukit Asam Tbk. Selanjutnya contoh judul yang ke-7 terkait sistem layanan cetak mandiri 2.0 dengan pembayaran non tunai untuk perpustakaan Universitas Lampung. Lalu yang ke-8, rancang bangun sistem pengontrol salinitas air otomatis berbasis Arduino Uno dengan menggunakan sensor konduktivitas di PT Citra Larva Cemerlang. Lalu contoh judul yang ke-9 yaitu kontrol kecepatan dan monitoring motor induksi satu fasa berbasis IoT atau Internet of Things. Lalu yang ke-10, optimal reactive power dispatch untuk meminimalisir rugi-rugi daya aktif dengan menggunakan metode Welle Optimization Algorithm atau WOI. Selanjutnya contoh judul yang ke-11 tentang aplikasi perancangan generator sinkron magnet permanen pada pembangkit listrik tenaga bayu menggunakan MATLAB Simulink. Selanjutnya yang ke-12, registrasi kamera dengan dudukan kamera tetap menggunakan geometric image transformation pada perangkat lunak OpenCV dan Python. Lalu contoh judul yang ke-13 ada sistem informasi infrastruktur desa berbasis web GIS menggunakan framework Laravel. Lalu contoh judul yang ke-14, rancang bangun alat pengkondisi suhu, kelembaban, dan permanenan budidaya jamur tiram berbasis Internet of Things atau IoT. Selanjutnya contoh judul yang ke-15 terkait pengembangan mobil diksionari aksara Lampung berbasis teknologi PWA atau Progressive Web Application. Selanjutnya yang ke-16, rancang bangun sistem monitoring dan kontrol rumah dengan model client server menggunakan Nodemsu ESP12e berbasis Internet of Things atau IoT. Lalu contoh judul yang ke-17 ada penyelesaian economic dispatch menggunakan metode Grey Wolf Optimizer atau GWO. Lalu yang ke-18, pemanenan energi atau energy harvesting dari lampu CVL atau compact fluorescent lamp menggunakan induktor planar. Lalu contoh selanjutnya ke-19 yaitu pengendalian kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan matrix converter dengan metode vector control. Lalu yang ke-20, pemanfaatan bentonin dan abu batu bara atau flash ash dan
bottom ash untuk menurunkan resistensi pembumian pada pembumian driven ROD dan elektroda yang terlapisi beton. Selanjutnya contoh judul yang ke-21 tentang perancangan sistem telemetri pada UAV atau Unmanned Aerial Vehicle melalui mobil network. Lalu contoh judul yang ke-22 pemrograman desain sistem penangkal petir eksternal pada gedung bertingkat berbasis Java. Lalu contoh yang ke-23 terkait optimasi lintasan mobilitas sync node pada topologi grid dari Wireless Sensor Network atau WSN untuk aplikasi pemantauan pertanian. Lalu contoh judul yang ke-24 kompensasi harmonisasi cycloconverter dengan filter aktif dan pasif pada pengendalian kecepatan motor induksi 3 fasa dengan metode vektor control. Kemudian contoh judul selanjutnya ke-25 yaitu desain dan pembuatan sensor kopling kapasitif untuk mendeteksi peluhan sebagian pada kabel daya. Lalu yang ke-26 perancangan sistem telemetri pada inkubator untuk monitoring detak jantung, berat badan dan panjang bayi berbasis node RED. Lalu contoh judul ke-27 alat penghitung biaya pemakaian air rumah menggunakan Nodemsu ESP8266 berbasis IoT atau Internet of Things. Lalu yang ke-28 optimasi kapasitas kapasitor bank untuk mereduksi rugi-rugi daya pada penyulang wortel menggunakan metode Gray Wolf Optimizer atau GWO. Selanjutnya contoh judul yang ke-29 tentang pengendalian magnet levitation atau MAG-LEV dengan menggunakan PID controller pada MATLAB. Lalu yang ke-30 alat penghitung biaya pemakaian air rumah menggunakan Nodemsu ESP8266 berbasis IoT atau Internet of Things. Selanjutnya contoh judul ke-31 terkait rancang bangun prototipe sistem monitoring mini stasiun cuaca pada BMKG Provinsi Lampung. Lalu yang ke-32 penentuan lokasi dan kapasitas dari kapasitor serta pembangkit tersebar untuk meminimalkan rugi-rugi daya pada penyulang kopi menggunakan metode Particle From Optimization atau PSO. Selanjutnya yang ke-33 yaitu optimasi dan pemasangan distributed generation atau DG pada line 5 PT Bukit Asam Tbk unit pelabuhan Tarahan. Selanjutnya yang ke-34 analisa perilaku user dengan menggunakan big data jaringan Universitas Lampung. Kemudian contoh yang ke-35 ada manajemen operasional motor AC drive pada positioner studi kasus di PT Bukit Asam Persero Tbk unit pelabuhan Tarahan. Lalu yang ke-36 analisis sistem kontrol level material pada reheater di PT Switch Indo Lampung berbasis sensor ISO-LF DB10 menggunakan metode Ziegler-Nichols. Lalu selanjutnya contoh judul skripsi yang ke-37 tentang rancang bangun sistem monitoring kualitas udara menggunakan jaringan sensor nirkabel atau GSN berbasis web. Lalu yang ke-38 penerapan pengaman kendaraan mobil berbasis face recognition menggunakan metode principal component analysis. Lalu yang ke-39 terkait deteksi penghalang secara real time berbasis Raspberry Pi 3 menggunakan pengolahan citra. Lalu yang ke-40 aplikasi pendeteksi jenis daging menggunakan image processing dengan metode fuzzy logic Sugeno berbasis Android. Kemudian contoh yang ke-41 yaitu analisa perilaku user dengan menggunakan big data jaringan Universitas Lampung. Lalu yang ke-42 rancang bangun game Android Jigsaw Puzzle sebagai sarana pengenalan kebudayaan Provinsi Lampung. Kemudian yang ke-43 ada pengaturan kecepatan motor induksi menggunakan multi-level inverter satu fasa dengan mengatur frekuensi. Lalu yang ke-44 prototipe sistem monitoring dan pemantauan waktu kedatangan kendaraan bermotor dengan modul Global Positioning System atau GPS berbasis KYL 200U. Selanjutnya, contoh judul yang ke-45 tentang manajemen energi listrik berbasis web pada Gedung A Fakultas Teknik Universitas Lampung. Lalu yang ke-46,
pembuatan dan pengujian minyak metil ester biji karet sebagai isolasi transformator tegangan tinggi. Lalu yang ke-47, sistem pemantau waktu kedatangan bus berbasis KYL 200U dengan SMS sebagai media penyampaian informasi. Lalu yang ke-48, penentuan kapasitas base atau battery energy storage system dengan pendekatan multi-peroid optimal power flow pada sistem microgrid. Selanjutnya ya, contoh judul yang ke-49 yaitu optimasi akurasi posisi dengan metode real-time kinematik. Kemudian contoh judul yang terakhir ya, yang ke-50 ada analisis kinerja saluran transmisi serat optik jalur Labuan Maringgai Bandar Lampung pada PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Regional Office Lampung. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Sudah jelas terkait contoh-contoh judul skripsi jurusan Teknik Elektro? Semoga sudah paham dan jelas ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semuanya ya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Lalu contoh judul selanjutnya ke-20. Untuk meminimalkan menggunakan Nodenju SP8266 berbasis